Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, yang terhormat Ibu Haja Suwani sebagai Kepala Sekolah SD Lebak Bulus 4. Perkenankan, saya Hesti Kurnianti dan rekan saya Bapak Suritno memohon waktu kepada Ibu Hani untuk dapat berbagi pengalaman perihal kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah. Mohon izin Ibu Hani, pada modul 3.2 kali ini kami diminta untuk mewawancarai Ibu Hani dan mempelajari bagaimana Ibu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Untuk itu kami memiliki beberapa panduan untuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, baik, terima kasih. Selamat ya Guru CGP. Mudah-mudahan sukses. Nanti mudah-mudahan pengalaman Ibu bisa membantu dan bisa menambah wawasan bagi calon CGP. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral. Ya. Untuk ini biasanya Ibu mengidentifikasi dulu dan kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Ya. Nah, nanti setelah diidentifikasikan kejadian-kejadian itu mana yang termasuk identifikasi bukan identifikasi yang mana termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral. Setelah itu baru Ibu selesaikan satu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ya? Pengambilan keputusannya itu pertama-tama memang ada permasalahan yang tadi disampaikan ya. Permasalahannya itu terjadi pada siswa, di mana siswa itu kejadiannya dulu ya, siswa itu sedang melaksanakan ekskul, tentunya di luar jam pembelajaran dan di siang hari. Pada saat ekskul itu ada siswa yang ditendang dadanya. Nah, ditendang dadanya mungkin tendangan karena yang tendangnya oleh kakak kelasnya mungkin terasa agak kencang. Nah, si orang tua melihat dan si anak itu merasa kesakitan, lapor pada orang tuanya. Kemudian orang tuanya mencoba karena takut kenapa periksa. Nah, akhirnya karena si anaknya ada merasa pusing dan segala terjadi muntah, sehingga si orang tuanya itu menelpon orang tua yang menendang, tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, dan si orang tua tersebut ingin mengajukan ke proses ke kepolisian, mau dipolisikan begitu. Nah, seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan untuk menangani kasus tersebut? Langkah yang pertama Ibu ambil adalah mencoba mencari informasi dari orang tersebut, informasi yang akurat gitu ya. Ibu bersama tim dari sekolah, kebetulan waktu itu masih ada waka kesiswaan dan wakil kurikulum serta ada guru kelasnya. Kami mencoba mendatangi ke rumahnya untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Nah, setelah informasi itu diperoleh, akhirnya Ibu mencoba menanyakan juga keadaan anaknya. Bagaimana keadaan anaknya, kan ada waktu itu bagaimana, apakah memang terasa sakit atau bagaimana. Namun saat itu anaknya sih kelihatannya baik-baik saja, dan memang hasilnya pun ternyata memang tidak mengkhawatirkan, tidak terjadi cedera kepada organ tubuh bagian dalamnya. Nah, akhirnya karena Ibu sudah mulai mengetahui itu, mencoba untuk meminta agar si orang tua korban itu tidak mempolisikan kepada temannya, minta diselesaikan dengan secara kekeluargaan saja. Seperti ini.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang efektif itu ya kemarin karena orang tuanya masih itu ya masih kekeh, tetap ternyata disuruh untuk berkeluargaan itu nggak mau. Ya kekeh, pokoknya anak harus dihukum. Anak SD ya dihukum, kan tidak ada ya kita hukuman-hukuman begitu ya, dimanapun juga tidak ada. Akhirnya ibu ini tata tertib. Nah, ada langkah tata tertib, disampaikanlah bahwa tata tertib sekolah itu seperti ini, hukumannya seperti ini. Kalau melakukan kesalahan itu pertama ada aturannya, ada di pemanggilan dulu, kemudian baru ada dipanggil orang tuanya, baru kena apa namanya, bukan puklis, kalau puklis kita ya namanya apa, ada di ya benar, ada punishment, tetap ada punishment. Makanya ini yang pertama kan sudah dilakukan, yang kedua juga orang itu tuh udah katanya mau tetap ini tetap sudah bukan, jadi si orang tuanya itu mau secara kekeluargaan tetapi dia berubah. Nah, perubahan tetap kekeh, tiba-tiba datang lagi ke sekolah. Akhirnya yang tata tertib itu kita coba disampaikan, namun tetap kekeh. Akhirnya si bapaknya juga mendatangkan polisi. Waduh, kata saya bingung juga nih, bagaimana polisi? Wah, akhirnya kan saya bingung juga tuh, datang polisi. Ternyata si polisinya itu memang teman bapaknya, ya. Dan karena polisi itu, saya pikir polisi itu mau menyelesaikan masalah, ternyata beliau juga tidak berani karena tidak ada bukti-bukti yang membuat untuk menghukum anak itu. Nah, akhirnya kita sampaikan. Karena waktu itu istirahat dulu, alhamdulillah ya, kita akhirnya diskusi lagi dengan teman-teman nih, dengan bapak-bapak. Akhirnya bapak-bapak juga menyarankan, ayo coba hubungi pengawas. Nah, ada satu ternyata orang yang sangat kita bisa membantu permasalahan adalah atasan saya, yaitu Pak Pengawas Wilayah 1, yaitu waktu itu Pak Prawoto. Saya berkonsultasi, apa saja sudah kami lakukan, menurut beliau itu benar. Dan sudah benar, dan sampaikan bahwa itu sudah benar. Dan akhirnya kami menyampaikan kepada orang tersebut. Seperti itu. Kemudian apakah Ibu ada tantangan atau dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tantangannya itu tadi, orang tua yang gak mau terima itu. Waduh, berat sekali bagaimana meyakinkan mereka ya. Sampai kita juga liar deh pokoknya nih. Semua teman-teman terlibat, orang tua terlibat, kemudian pengawas juga terlibat, dan itu merupakan tantangan bagaimana. Dan alhamdulillah tadi kan bisa diselesaikan dengan diskusi dengan teman sejawat, dengan atasan, dengan tata tertib yang sudah ada. Akhirnya mereka bisa menerima dengan baik. Dan anaknya sudah minta maaf, orang tua sudah minta maaf, sudah semuanya. Dan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, alhamdulillah. Ya. Seperti itu. Ya Bu, lanjut Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Waktu itu kan kejadiannya itu mereka minta segera dibuatkan hukuman segera. Nah, kita kan tidak bisa dong saat itu langsung kita putuskan. Akhirnya kan kita rapat dulu tuh bersama-sama, setelah rapat baru dipanggil lagi. Kita minta waktu itu minta waktu berapa hari ya? Kalau nggak salah 3 hari. 3 hari untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan akhirnya 3 hari kemudian itu datang kembali ke sekolah seorang tua. Itu yang menjadi tantangan sekarang, diberikan waktu. Kita berikan waktu, kesempatan kepada kami untuk bagaimana cara menanganinya. Dengan tadi minta konsultasi dengan teman-teman. Akhirnya di hari yang sudah kita janjikan datang, dan yaitu bisa menerima keputusan kita. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, banyak faktor, tidak sendirian ya. Semua kerja adalah kita punya tim, kita penanganan kasus-kasus ya. Dan ada Pak Ripno, ada Pak Bu Hesti, ada Pak siapa? Pak Dimas, Pak Yoyo, kemudian bersama Waka. Itulah tim kami dalam penyelesaian masalah. Karena tidak mungkin tidak ada masalah, selalu ada masalah. Dan satu lagi adalah orang yang membantu kami selain tim itu adalah pengawas kita. Seperti itu, tetap pengawas kita, atasan kita bisa membantu. Iya, benar. Baik.
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik Bu, dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan terutama pada masalah bidang pendidikan? Memang dilema etika itu agak berat ya, karena keputusan itu tidak boleh diambil sembarangan saja, perlu pemikiran yang banyak karena sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak. Karena kayak tadi aja itu menurut si ibu yang punya ibu korban itu benar, anakku kena ini, yang ini juga kan aku sudah minta maaf tidak sengaja, itu juga benar. Nah, untuk meyakinkan bahwa itu mereka semuanya benar, itulah yang perlu kita maaf nih tadi, yang perlu kita membuat pengalaman. Itu pengalaman berharga banget bagaimana menyelesaikan kasus itu, luar biasa itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi seperti itu. Tapi sekarang harus hati-hati karena CRM juga ya, nanti banyak sekali aduan-aduan. Bagaimana kita cara menyelesaikannya secara baik-baik dan sukses. Jadi mungkin itu adalah tips sedikit, langkah-langkah pengalaman. Mudah-mudahan berharga. Seperti itu. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk berbagi pengalaman terhadap kita yang mungkin belum banyak pengalaman. Ibu Hani ini sungguh luar biasa. saya bangga, haru dan sangat bersyukur ada memperoleh Ibu Hani sebagai kepala sekolah di sekolah kami. Begitu banyak pengalaman yang Ibu bisa ajarkan kepada kami dengan secara langsung ataupun melihat kinerja Ibu di sekolah ini. Alhamdulillah kami bersyukur dan kami mendoakan agar Ibu Hani mendapatkan kebahagiaan, kemudian keberkahan hidup dan kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami undur diri, mohon pamit. Terima kasih Bu Hani atas jasa-jasanya selama ini kepada kita semua. Sama-sama, Ibu juga mendoakan kepada ibu-ibu yang sedang melaksanakan program CBP. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan, kemudian diridhoi oleh pasangan-pasangan kita. Ya, karena banyak tugas-tugas yang sangat menyibukkan. Ya, sukses terus. Mudah-mudahan jadi orang yang bisa menggerakkan teman-temannya, bisa tergerak, menggerakkan dan bergerak seperti itu. Dan sukses, mudah-mudahan nanti sedekah menjadi kepala sekolah. Bonusnya, ya. Demikian wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 44 Ibu Hajah Suhani SPD SDNM yang telah menyediakan waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa melangkah ke depan lebih baik. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup Bu. Alhamdulillah ya Allah.